Di balik senyum ramah orang Jawa, tersimpan kisah ribuan tahun perjalanan genetik yang luar biasa. Dari gunung-gunung purba di Yogyakarta sampai pulau-pulau kecil di Maluku, DNA mereka membawa jejak migrasi manusia sejak zaman batu. Dan yang bikin dunia ilmiah terkejut adalah ini. DNA orang Jawa bukan cuma satu, tapi campuran kompleks dari berbagai gelombang manusia purba dan modern, menjadikannya salah satu genetik hub paling unik di Asia Tenggara. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang menarik ini, mari klik tombol like dan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Bagian 1. Asal-usul genetik orang Jawa. Ribuan tahun lalu, sebelum Indonesia punya nama, wilayah yang kini disebut Jawa sudah jadi tempat pertemuan genetik antara dua dunia. Dunia Timur dan dunia Barat. Para arkeogenetisis menemukan bahwa DNA orang Jawa modern mengandung campuran antara dua leluhur besar. Austronesia, yang datang dari Taiwan dan Filipina sekitar 4.000 tahun lalu, dan Papuan-related ancestry, yang sudah lebih dulu mendiami Nusantara bagian timur. Tapi yang menarik, di Jawa, proporsinya unik. Orang Jawa punya dominasi Austronesian ancestry, tapi tetap membawa sedikit gen kuno dari manusia awal di Nusantara. Artinya, di tubuh orang Jawa, ada jejak gen dari manusia purba yang hidup puluhan ribu tahun sebelum sejarah tertulis. Jadi ketika lo lihat wajah orang Jawa hari ini, lo sebenarnya sedang lihat mozaik genetik dari masa lalu yang panjang banget. Bagian 2. Migrasi dan campuran DNA. Migrasi besar manusia ke Nusantara terjadi dalam beberapa gelombang. Yang pertama datang dari Asia Tenggara daratan, pembawa gen Hoabinhian, lalu disusul oleh para pelaut Austronesia yang membawa bahasa, budaya, dan teknologi bercocok tanam. Pulau Jawa jadi titik penting dalam penyebaran itu. Karena letaknya di tengah jalur perdagangan kuno, orang Jawa berinteraksi dengan banyak bangsa, India, Cina, Arab, bahkan Eropa. Semua meninggalkan jejak kecil dalam DNA mereka. Beberapa riset genetik modern menemukan misalnya bahwa orang Jawa di pesisir utara kayak Semarang, Surabaya, Tuban punya sedikit campuran gen Asia Timur dan India, hasil dari perdagangan kuno di jalur rempah. Sementara orang Jawa di pedalaman seperti di Yogyakarta dan Solo, DNA-nya lebih murni Austronesian, tapi tetap menunjukkan kehadiran gen lokal purba Nusantara. Artinya, setiap daerah Jawa punya signature DNA sendiri, hasil dari ribuan tahun interaksi, perkawinan, dan percampuran budaya. Bagian 3. Perbandingan dengan suku lain di Indonesia. Nah, yang bikin menarik, kalau kita bandingkan DNA orang Jawa dengan suku lain di Indonesia, kelihatan jelas perbedaan geografis dan sejarah migrasi. Misalnya, suku Batak di Sumatera punya gen dominan dari Austronesia Barat dan sedikit gen Asia Selatan. Suku Bugis dan Makassar di Sulawesi menunjukkan proporsi campuran Austronesia tinggi dengan sedikit gen Melanesia. Suku Papua punya DNA unik. Garis keturunan langsung dari manusia purba yang hidup di Nusantara lebih dari 50.000 tahun lalu. Sedangkan orang Jawa ada di tengah-tengah, jembatan genetik antara Barat dan Timur. Itulah kenapa ilmuwan sering menyebut Jawa sebagai laboratorium evolusi manusia Asia Tenggara. Karena di sana, gen dari berbagai penjuru dunia bertemu dan berevolusi bareng. Bagian 4. Jejak gen dalam budaya. Tapi, genetik bukan cuma soal DNA di laboratorium. Ia juga hidup dalam budaya. Lihat aja cara orang Jawa menjaga harmoni, nilai tata krama, dan keseimbangan. Itu bisa dibilang hasil panjang dari interaksi genetik dan budaya selama ribuan tahun. Dari Austronesia, mereka mewarisi semangat pelaut dan penjelajah. Dari gen lokal Nusantara, lahir kesabaran dan adaptasi luar biasa terhadap alam tropis. Dan dari kontak dengan bangsa-bangsa luar, lahir sifat terbuka tapi tetap berakar. Jadi bukan cuma darahnya yang campuran, tapi juga jiwanya. Pada akhirnya, DNA orang Jawa adalah cerminan dari seluruh perjalanan bangsa Indonesia itu sendiri. Percampuran, perpaduan, tapi tetap menyatu dalam satu identitas.
Di dalam satu helai DNA Jawa, ada kisah manusia purba Nusantara, pelaut Austronesia, pedagang India, hingga penjelajah Arab. Dan mungkin, disitulah rahasia kenapa orang Indonesia, dari Jawa sampai Papua, bisa terus bertahan, beradaptasi, dan mencipta budaya yang begitu kaya. Karena di dalam diri kita semua, sudah tertulis satu kalimat kuno dari leluhur. Berbeda-beda asalnya, tapi satu dalam darah Nusantara.